Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, tsalits, alladzina yahkumu bighairi ma anzalallah. Yang ketiga adalah yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi yang ketiga, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, niscaya mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Baik, ini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka disebut di sini oleh penulis bahwa ini adalah dari pokok togut. Dari pokok togut. Ya, sebab ini yang membuat manusia itu melampaui batas. Keluar dari batasan. Ya. Sama dengan yang pertama tadi, syaitan. Katakan togut. Sebab dia mengeluarkan manusia dari ibadah kepada Allah. Mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus kepada kesesatan. Dan membuat manusia itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syaitan adalah pokok dari togut. Iya. Sama dengan al-hakim bighairi ma anzalallah, yang berhukum tadi, al-hakim al-jair. Iya. Hakim yang jair ini, yang sewenang-wenang, ini juga dikatakan togut. Kenapa? Sebab dia melampaui batas, keluar dari batasan. Harusnya dia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kepada Tagut. Kalau dalam tafsir ayat kepada Yahudi atau kepada Ka'ab bin Ashraf. Ada dari ahli tafsir yang mengatakan kepada syaitan. Ya, harusnya berhukumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Disebut bahwa ini adalah tagut sebab ini dari pokok yang menyesatkan manusia. Mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Iya. Mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Baik. Di sini ada ucapan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang itu keluar dari jalur agama, dia tidak bertahkim dengan Al-Quran dan Sunnah, maka beliau menyebutnya sebagai tagut. Iya. Ada di satu pembahasan Ibnul Qayyim di dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah, beliau menyebutkan iya, 4 togut, yang 4 togut ini telah meruntuhkan dari sendi-sendi Islam. Ya. Telah merubah dari bentuk-bentuk agama ini. Jadi beliau terangkan ada 4 togut yang ahlul batil menggunakan 4 togut ini untuk menghancurkan agama, ya, dan untuk melanggar kehormatan Al-Quran, dan mereka ingin menghapus dari bentuk keimanan. Jadi ada 4 togut beliau sebut. Togut yang pertama adalah ucapan mereka bahwa kalam Allah dan kalam Rasulnya itu adalah adillah lafziyah, tidak memberikan faedah ilmu, iya, dan tidak didapatkan yakin darinya. Tidak didapatkan
yakin darinya. Iya. Jadi ini dari ucapan tagut. Ya, dari ini usul ahlul batil. Usul ahlul batil. Ketika mereka mengatakan bahwa kalam Allah dan kalam Rasulnya itu cuma dalil-dalil lafaz. Cuma dalil-dalil apa? Lafziyah. Tidak memberi ifadah ilmu. Ini yang menghancurkan banyak dari, ini yang membuat ahlul batil semakin senang dengan kebatilannya. Dan dia merusak dari sendi-sendi agama. Kemudian yang kedua dari tagut juga, kata Ibnul Qayyim, qauluhum in ayatis sifat wa ahadithas sifat majazat la haqiqata laha. Mereka mengatakan bahwa ayat-ayat sifat dan hadits-hadits tentang sifat itu adalah majaz. Tidak ada hakikatnya. Ini juga tagut yang kedua yang menyesatkan mereka. Tagut yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, mereka berkata, inna akhbara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah allati rawaha al-udul wa talaqqatha al-ummah bil qabul la tufidu al-ilm wa ghayatuha an tufida ad-dhann. Tagut yang kedua, mereka katakan bahwa hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil dan diterima oleh umat dengan penerimaan, hadits itu tidak memberi ifadah ilmu. Iya. Ini hanya memberikan faedah dhann saja. Faedah dhann. Dan ini subhanallah dari tagut yang menyesatkan banyak dari manusia. Karena itu kalau sampai kepadanya hadits-hadits tentang sifat, dia berkata ini tidak meyakinkan, faedah dhann. Ya, kita tidak bisa tetapkan darinya. Ya, dengan itu dia meruntuhkan banyak dari sendi-sendi agama. Jatuh di dalam kebatilan. Kemudian yang keempat dari tagut juga, kata Ibnul Qayyim, wa qauluhum idza ta'arada al-aqlu wa nususul wahy akhadna bil aql wa lam naltafit ila al-wahy. Dan mereka berkata kalau bertentangan antara akal dengan wahyu, maka kami ambil akal. Kami tidak menoleh kepada wahyu. Iya. Ini 4 tagut disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ya, beliau sebut dalam bentuk-bentuk tagut. Iya. Dan ini tercakup di dalam pembahasan. Karena bentuk-bentuk dari tagut itu pada hal yang terkait dengan berhukum dengan selain apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, itu masuk di dalam banyak pembahasan. Iya. Baik. Jadi di sini dari uraian penulis rahimahullahu taala dari bentuk tagut yang ketiga, iya. Dari bentuk tagut yang ketiga adalah alladzi hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Mereka berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Disebut tagut. Iya. Karena keislaman dia harusnya berhukum hanya dengan hukum apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut oleh penulis sebagai tagut. Sebagai tagut. Ya, telah saya terangkan ya dari kaidah di dalam pembahasan. Iya. Kita di sini di pembahasan tentang makna tagut. Tagut itu cakupannya lebih apa? Lebih luas pembahasannya. Karena saya sudah sebutkan tagut dari melampaui batas. Karena itu tagut ada yang kekufuran mengeluarkan dari Islam, dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ada yang bentuknya bid'ah, ada yang bentuknya kezaliman, kesenang-wenangan, ada yang bentuknya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Jelas ya? Iya. Maka sebagian dari manusia ada yang kalau berkata tentang tagut, dia arahkan kepada makna ini. Dia hanya arahkan kepada makna ini saja. Dan kepada makna ini saja
dia menjatuhkannya vonis kepada pemerintah-pemerintah. Ya, jadi semua pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya semuanya adalah tagut. Mereka adalah kafir. Mereka adalah apa? Kafir. Mereka bawakan ayat ini, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ya, dan ini pemahaman mereka keliru di sini. Sisi yang pertama ayat ini tidak bercerita tentang pemerintah. Ini bercerita tentang siapa saja, pemerintah maupun selain pemerintah. Waman, bahasanya kan man, dan barang siapa. Kenapa dia khususkan ke pemerintah? Ya, terus kamu sendiri yang mengafirkan, kamu tinggal di mana? Tinggal di mana? Dia tinggal di negara yang dianggap kafir pemerintahnya. Baik, kalau begitu kamu berhukum dengan hukum apa? Ya, berarti dia harusnya dia kafirkan dulu dirinya. Baru dia kafirkan pemerintah. Kalau dia tidak mengkafirkan dirinya, maka harusnya dia tidak tinggal di negara itu. Kan begitu? Ya, banyak hal yang berjalan di situ dianggap ini bukan hukum Allah nanti. Ya, dari perkara-perkara keseharian yang berlalu berjalan. Ya, lampu merah, ini bukan hukum Allah, tagut. Ya, kan begitu? Ya, pakai duit, ini bukan hukum Allah. Ini tagut. Kenapa ada pakai duit? Ya. Akhirnya masuk hal-hal yang seperti ini. Ekstrim di dalam memahami. Padahal ayat, wa man lam yahkum, tidak diarahkan kepada siapapun. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Ya, mereka adalah al-kafirun. Ya. Ada penafsiran dari Ibnu Abbas itu menyebutkan di sebagian tafsirnya, beliau terangkan bahwa itu kufur duna kufur, kekafiran di bawah kekafiran. Maksudnya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu ada rincian di kalangan ulama. Tidak satu rinciannya. Iya, ada rinciannya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan rincian yang sangat detail, dan ini rincian global yang didukung oleh dalil-dalil. Ya. Kata beliau, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia berkata bahwa hukum selain hukum Allah ini lebih afdal, lebih baik daripada syariat Islam, maka ini dia kafir dengan kekafiran akbar. Jelas ya, kafir akbar maksudnya kafir yang keluar dari apa? Keislaman. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, siapa yang menyetarakan atau menyamakan hukum-hukum manusia dengan syariat Allah, maka ini juga kafir. Jadi dia pakai hukum selain hukum Allah. Terus dia katakan ini sama dengan hukum Allah. Dia pakai hukum manusia, hukum selain hukum Allah. Terus dia kata ini sama dengan hukum Allah. Dia samakan, dia setarakan. Maka ini juga kafir, keluar dari apa? Dari Islam. Iya. Baik, yang ketiga. Kata beliau, siapa yang berkata bahwa hukum syariat lebih afdal. Lebih afdal. Tapi berhukum dengan selain hukum Allah juga boleh. Dia bolehkan berhukum dengan selain apa? Hukum Allah. Maka ini juga, kata Syekh, ini juga kafir, keluar dari Islam. Baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah siapa yang meyakini bahwa hukum selain Allah tidak boleh. Berhukum dengan hukum selain Allah, apa? Tidak boleh. Dia yakini itu. Dan dia berkata bahwa syariat Islam yang paling afdal. Dia yakini. Tapi dia bergampangan. Ya. Dia berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah karena masalah dunia atau karena kekerabatan? Ya, atau karena takut kepada manusia, ya, maka ini dihitung dari dosa besar. Dihitung dari apa? Dosa besar. Nah, ini tafsil yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tidak dimutlakan bahwa mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai orang yang kafir. Baik. Iya. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa
Yang dikatakan kafir, keluar dari Islam, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, selain yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dikatakan kafir, itu apabila terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama, dia tahu tentang hukum Allah. Dia tahu tentang hukum Allah. Dan yang kedua, yang membawa dia, yang mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah, itu adalah keyakinan bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih afdal, atau setara dengannya, atau boleh berhukum dengannya. Boleh berhukum dengannya. Jadi itu kesimpulannya. Tanpa dua syarat ini maka tidak dikafirkan. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia yakini bahwa hukum Allah itulah yang wajib, itu yang paling cocok untuk manusia. Tapi kadang dia jatuh ikut hawa nafsunya, ikut karena kekerabatan dan seterusnya. Maka ini tidak dikafirkan, tapi ini masuk dalam golongan apa? Dalam golongan dosa besar. Baik. Terkait dengan negeri, yang di negeri tersebut telah berjalan misalnya hukum selain hukum Allah. Nah, bisa dikatakan bahwa pemerintahnya ini, mereka adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah dan mereka kafir. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Pertama, ini telah ada dari beberapa masa sebelumnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, keyakinan yang berhukum tersebut, kalau dia adalah seorang muslim itu menganggap hukum Allah yang paling tinggi. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling apa? Paling tinggi. Dan dia yakin tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian. Itu seorang muslim. Tapi kalau misalnya ini yang sudah terjadi, dia terpaksa tidak bisa merubah, dan seperti itu yang berjalan, maka ini tidak dikafirkan. Karena itu yang masuk di dalam mengafirkan manusia di atas masalah ini dari kebiasaan orang-orang yang ditimpa dengan pemikiran takfiri. Ditimpa dengan apa? Pemikiran takfiri. Dan ini pembahasan, dari pembahasan yang luas dan pembahasan yang sangat riskan. Dan ini dari syubhat yang banyak beredar di kebanyakan orang-orang yang menyimpang di masa ini. Dan ini ada pembahasan-pembahasan khusus terkait dengan masalah ini. Tapi kesimpulannya adalah apa yang telah kita terangkan tadi. Jadi itu jenis togut yang keberapa? Togut yang ketiga, yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari pokok togut yang keempat adalah kalau terkait dengan pembahasan yang ketiga tadi, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menerangkan ada dua keadaan yang diperkecualikan. Yang pertama yang tidak dikafirkan. Yang pertama, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah disebabkan karena ijtihad, dia berijtihad, atau dia keliru dalam ijtihadnya. Dia disebabkan karena dia berijtihad dan dia keliru dalam ijtihadnya. Dan dia orang yang layak berijtihad. Maka ini ma'jur, kata beliau, dapat pahala dan diampuni kesalahan dia. Dan yang kedua, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia tahu bahwa dirinya ini melanggar, menyelisihi, tapi dia melakukan karena hawa nafsu atau tamak pada dunia atau karena rishwa, dapat sogokan misalnya, dan dia yakin wajib berhukum dengan hukum Allah, dan dia tahu bahwa dirinya melanggar, maka ini orang yang dianggap berdosa, pelaku dosa besar. Jelas ya, tidak dikafirkan. Baik, karena itu tidak ada hukum mutlak mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan kafir secara mutlak, tidak. Baik, jelas masalah ini. Kemudian pembahasan yang keempat. Dan di sini perlu diingatkan tentang pentingnya berhukum dengan hukum Allah.
Ahli sunnah itu berada di jalur pertengahan. Jalur pertengahan. Mereka terangkan tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Tidak ada yang lebih aslah untuk manusia kecuali hukum Allah. Itulah yang memperbaiki manusia. Ini disampaikan kepada siapapun. Kepada pemerintah, rakyat, maupun yang lainnya. Semuanya harus memahami. Dan ini kandungan dari syariat. Iya, apa yang diserukan di dalam agama. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada rincian di dalam hukumnya. Bukan satu derajat. Bukan satu derajat orang yang keliru di dalamnya. Ada yang keliru, dia sengaja. Ada yang keliru, dia tidak sengaja. Atau mungkin karena dia terpaksa. Ya, kalau dia keliru sengaja ini ada yang karena keyakinan atau menganggapnya boleh, menganggapnya sama, ya, apalagi menganggap lebih afdal, ini yang dikafirkan. Ya. Dan ada yang keliru dengan sengaja, tapi dia tahu dirinya dosa. Dia tahu dirinya apa? Bermaksiat. Nah, ini tidak dikafirkan. Baik. Terus yang ketiga, ada yang tahu, ada yang dirinya keliru, tapi tidak sengaja. Ya. Atau karena dia dipaksa. Maka ini diharapkan dia selamat dari apa? Selamat dari dosa, sebab orang terpaksa. Iya. Orang terpaksa, dan telah banyak nas-nas dalam Al-Quran terkait dengan orang yang dipaksa, orang yang tidak punya kemampuan. Ya, maka ini dimaafkan terhadap mereka. Baik. Selesai pembahasan yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.